Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian, selamat pagi Pak Rurul. Dari sini saya masih mendengar suaranya Pak Rurul masih agak putus-putus ya Pak Rurul ya. Ya semoga nanti. Karena sinyal Bu. Iya mungkin sinyal. Iya yang penting sambil berjalan nanti semoga sudah mulai membaik. Saya minta semuanya di mute dulu ya. Di mute dulu Bu Dian dan Pak Rurul supaya tidak terlalu berisik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Segalanya bahwa hari ini akhirnya saya akan melaksanakan praobservasi untuk panjenengan berdua, dan saya sangat berharap Pak Rurul dan juga Bu Dian panjenengan berdua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, begitu juga dengan keluarga. Dan pelaksanaan pembelajaran bisa terus panjenengan laksanakan meskipun panjenengan berada di sekolah ketika kita WFO atau di mana, di rumah atau di mana ketika panjenengan WFH. Baik, saya akan mulai praobservasi dari Bu Dian dulu ya. Dari Bu Dian dulu. Monggo Bu Dian bisa di mute. Halo Bu Dian. Ya Bu. Baik, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi. Sehat ya Bu Dian. Bu Dian, panjenengan dan beberapa teman yang lain itu nanti saya akan minta izin, Pak Budi untuk memasukkan saya di kelas panjenengan ketika panjenengan pembelajaran. Tidak apa-apa ya Bu Dian ya? Iya Bu. Saya akan melaksanakan supervisi, tetapi supervisi tidaklah untuk mencari kesalahan panjenengan, tidak. Saya hanya ingin melihat saja bagaimana Bu Dian ini, kalau zaman sekarang guru tidak hanya transfer ilmu ya, kita setuju dengan itu ya. Bagaimana Bu Dian ini, apalagi masa daring ini, memberikan ya materi, tetapi di situ juga memberikan arahan-arahan kepada siswa kita, memotivasi siswa kita dan sebagainya. Gitu ya Bu Dian. Baik Bu Dian, Bu Dian itu ada di mata pelajaran matematika. J? Yang ini nanti saya akan masuk panjenengan yang di kelas berapa Bu Dian? Kelas 12 TKJ 2. 12 TKJ 2. 12 TKJ 2. Oke. Ya. Baik. Kemudian supervisi yang akan saya laksanakan ini nanti, Bu Dian pas ada di KD atau indikator apa? KD-nya menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Nanti indikatornya memecahkan masalah tentang penerapan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Jadi nanti untuk materinya itu nanti fungsi naik, fungsi turun itu Bu. Oh ya, jadi panjangnya udah dikalkulus ya, fungsi naik, fungsi turun, baik. Kemudian fungsi naik, fungsi turun, lalu diberikan secara daring. Metode yang digunakan Bu Dian apa ya? Kalau saya ya pertama itu anak-anak kami beri materi, ringkasan materi. Jadi di situ teori-teorinya seperti apa. Kemudian apabila belum mengajar, metode mengajarnya Bu Dian? Ini saya pakai tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian penugasan dengan home learning itu Bu. Oh baik, terus kenapa memilih itu, kenapa Bu Dian? Karena kan kemungkinan yang bisa kami lakukan itu Bu. Jadi ketika materi sudah saya berikan, saya harapkan anak-anak belajar sendiri, belajar mandiri di situ. Kemudian nanti kami mendiskusikan, misalnya
materi seperti ini, nanti anak-anak misalnya bingung di yang mana, nanti tanyakan ke saya, kemudian saya nanti juga balik bertanya. Pada materi tersebut juga saya cantumkan latihan soalnya juga ada. Jadi nanti di situ anak-anak coba mengerjakan, langsung kita bahas di chat itu juga. Nanti tanya jawab langsung. Jadi anak-anak nanti betul atau salah di situ bisa ketahuan. Jadi nanti kita tanya jawab, kemudian diskusi. Kemudian di materi itu juga saya cantumkan video pembahasan soal. Jadi untuk memperjelas anak-anak agar lebih mudah mengerti. Karena untuk fungsi turunan naik dan fungsi naik dan fungsi turun itu nanti kan ada beberapa materi yang kelas 11 itu juga ikut masuk di dalamnya seperti pemfaktoran, kemudian membuat pertidaksamaan kuadrat. Itu kan nanti kalau anak-anak langsung diculno istilahnya Bu, mungkin kan ada sebagian dari mereka yang sudah lupa. Jadi di situ saya sambil menerangkan juga sambil mengingatkan materi yang kemarin-kemarin. Karena matematika kan viral ya Bu Dian ya. Baik Bu Dian, itu video nanti berarti video itu jenengan unggah di YouTube dulu ya? Nggih, cuma video sederhana, tapi nggih saya harap bisa memperjelas pembelajaran mereka di rumah. Iya, saya upload di YouTube. Terus nanti di-share linknya. Nggih, nggak di-share link Bu, langsung saya saya cantumkan di materi itu. Jadi anak langsung bisa buka, ketika buka materi langsung kelihatan nanti. Jadi ini seperti yang Bu Dian sampaikan ketika saya sosialisasi itu bahwa panjenengan akan menggunakan kelas maya tapi juga sambil akan menggunakan Zoom gitu ya? Nggih, kalau Zoom itu nanti cadangan biasanya ketika anak-anak itu kesulitan ketika mereka membaca materi kemudian melihat video itu kadang-kadang masih ada yang bingung, nanti saya memfasilitasi mereka untuk masuk Zoom. Jadi kalau di Zoom kan ada papan tulis itu loh Bu. Jadi saya kan menerangkan papan tulis jadi seperti ketika ketemu itu. Jadi anak-anak kan merasa seperti di kelas gitu, ada papan tulisnya diterangkan satu persatu bertahap ngoten niku. Oh iya, jadi papan tulisnya pakai apa itu? TV interaktif kita itu ya? Iya, pakai Smart TV itu. Jadi ini alat dan bahan yang panjenengan gunakan ini ya Bu Dian ya, pakai Smart TV ya? Nggih, ada laptop, ada Smart TV. Lalu tapi itu nanti apabila anak-anak berarti tahapan pembelajarannya seperti yang Bu Dian sampaikan tadi ya? Ya, oke Bu Dian. Kemudian lalu ketika mau Bu Dian pakai Smart TV itu tadi itu untuk memperlihatkan kepada anak ya, mestinya kan ada persiapan tertulis yang Bu Dian lakukan, materi apa yang diberikan selain video tadi, nanti di kelas maya kita itu jenengan unggah dulu, nak melihat dulu enggak itu? Mereka membaca dulu? Iya, membaca. Di kelas maya itu materi sudah saya tulis lengkap Bu. Jadi termasuk termasuk turunan naik itu seperti apa, fungsi naik seperti apa, fungsi turun seperti apa, kemudian syaratnya dia naik, dia turun seperti apa, kemudian contoh soalnya baik yang tertulis maupun lewat video ada. Oh iya. Karena kita ketemu tatap muka maya dengan anak-anak ya Bu ya, tidak seperti kalau ketika luring ya, memang ada persiapan yang harus Bu Dian lakukan dulu supaya anak setidaknya ada gambaran dulu gitu ya Bu Dian ya. Lalu Bu Dian, karena kita ini SMK, kemudian materinya panjenengan adalah matematika. Matematika itu akan dipakai di materi manapun, terutama apalagi pada produktifnya anak-anak. Ini panjenengan ada di kelas TKJ. Pada produktifnya mereka itu ada. Nah, Bu Dian, fungsi naik, fungsi turun ini nanti apa yang didapat anak dari materi itu yang mereka bisa gunakan pada kompetensi di jurusannya mereka, Bu Dian? Kalau fungsi naik, fungsi turun itu kalau secara langsung diterapkan di TKJ mungkin tidak langsung terlihat Bu. Nanti yang stasioner, yang fungsi stasioner itu mungkin bisa nanti ketika anak
misalnya ada kasus apa, dia nanti membutuhkan waktu berapa agar capaian yang mereka capai itu bisa maksimum, mungkin langsung bisa. Tapi setidaknya, setidaknya di sini kita sudah membentuk pola pikir. Jadi pola pikir matematika mereka terbentuk dari ketika ada masalah, bagaimana mereka menguraikan, kemudian bertahap, kemudian pakai cara apa, kemudian diselesaikan pakai cara seperti ini. Jadi proses dalam pengerjaannya itu yang kemudian membentuk ke mentalnya, ke karakternya itu yang mau kita capai itu di situ. Baik, tahapan-tahapannya Ibu Dian ya. Ya. Tahapan-tahapan proses pengerjaannya itu. Karena memang kadang kalau langsung agak susah, Bu. Beberapa materi bisa diterapkan langsung agak susah. Tapi ada beberapa yang kelihatan bisa diterapkan langsung, tapi ada yang tidak bisa. Iya. Baik, Bu Dian, terima kasih. Semoga nanti pada pelaksanaan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa memahami, dan panjenengan sudah combine antara kelas maya dengan smart TV yang kita punya. Saya berharap nanti ini bisa memperjelas pemberian materi kepada anak-anak kita. Gitu ya Bu Dian ya. Terima kasih Bu Dian. Nanti kita ketemu di kelas observasi. Nggih, matur nuwun Bu Dian. Ini saya ke Pak Rul nggih. Boleh ini saya boleh meninggalkan, Bu? Boleh Ibu, boleh. Pak Rul biar dengan saya dulu nggih. Nggih. Monggo Pak Rul. Halo Pak Rul. Kameranya dibuka, Pak? Saya, Bu, mungkin karena limitannya ya, limit sinyalnya. Oke, tapi suaranya sudah bisa jelas. Baik Pak Rul, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Pak Rul ya. Iya. Bagaimana pembelajaran produktifnya dengan teman-teman yang lain? Alhamdulillah tetap bisa berjalan meskipun ada kekurangan, tapi kita tetap berusaha untuk yang terbaik lah. Iya, karena PJJ ya Pak ya, karena daring ya Pak ya. Tapi kita sudah berusaha memfasilitasi dari sekolah itu dengan Smart TV. Kalau dengan Smart TV atau TV interaktif kita itu kan teman-teman produktif sebenarnya bisa lebih punya peluang untuk banyak share materi di sana. Itu ya Pak ya. Baik Pak Rul. Pak Rul, nanti saya akan supervisi di kelas panjenengan. Nah, materi yang dengan sampaikan ketika saya supervisi ini nanti tentang apa Pak? Oh, mapelnya panjenengan apa? Produktifnya apa Pak? Produktifnya apa? Untuk mapelnya nanti pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pemeliharaan? Atau disingkat PMKR. Mesin. Oh, pemeliharaan kendaraan mesin ringan. Kendaraan ringan. PMKR. Ringan. Baik. Ya, PMKR. Oke, pemeliharaan. Ya. 12 ya? Iya, 12. Berarti 12 TKJ kan? Sorry, TKR. TKR, 12 TKR. 12 TKR. 12 TKR 3. Nah. Baik Pak Rurul, kemudian ini nanti kita akan pada KD apa Pak? Untuk KD-nya mendiagnosis kerusakan engine management system. Mendiagnosis kerusakan engine management system atau EMS. Terus indikator capaiannya? Itu nanti untuk indikator capaiannya pertemuan kali ini kita mendiagnosis untuk yang kontrol bahan bakar. Sistem kontrol bahan bakar. Baik Pak Rurul. Karena untuk EMS kan ada kontrol bahan bakar, kemudian kontrol udara, kemudian ada juga kontrol pengapian. Tapi pada pertemuan kali ini nanti kita bahas yang kontrol bahan bakar. Baik Pak Rurul. Kemudian ini produktif ya, ini produktif. Harusnya kan ada banyak praktek ini. Lalu dengan PJJ ini bagaimana? Metodenya bagaimana panjenengan? Kalau yang saya gunakan selama ini, saya menggunakan aplikasi Kelas Maya itu ya Bu. Untuk materi kita upload di sana, kemudian di modul juga. Di modul di Kelas Maya itu ada modul juga di sana. Kemudian pada materi juga kita lampirkan video. Terus ketika pembelajaran
kita juga kadang berpindah menggunakan Zoom. Jadi kita terangkan ke setelnya, langsung ke engine, kita tunjukkan pakai kamera yang belakang kan bisa sambil menjelaskan. Jadi langsung di engine-nya. Jadi anak bisa lihat langsung di engine seperti apa. Kayak gitu. Untuk komponennya kita seperti pakai apa. Anak-anak bisa ya? Anak-anak bisa hadir ya ketika kita pakai bisa. Zoom ya? Bisa, Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa. Baik, Pak Rurul, kalau pakai kelas maya, itu kan panjenengan di sana pembelajarannya kan dengan chat gitu ya. Artinya itu kan tidak terlalu memakan banyak kuota kalau untuk anak-anak ya Pak Rurul. Kemudian kalau Zoom itu berarti kan nanti akan banyak kuota yang terserap di sana. Ini anak-anak tetap oke saja ya? Selama ini oke aja, Bu. Selama ini jadi banyak yang bisa ikut juga. Karena kalau jadi kita cuma pakai chat, kalau kita cuma pakai chat tanpa memperlihatkan yang sebenarnya, anak sulit untuk membayangkan, Bu. Tapi kalau dia lihat secara langsung, oh yang di sini seperti ini, mungkin bisa lebih masuk lah. Jadi seperti Bu Dian tadi, jangan pakai TV interaktif kita itu ya? Ya kalau saya langsung ke bengkelnya, Bu, langsung di bengkel saya bisnya Zoom-nya. Jadi langsung ke engine-nya, engine stand. Oh gitu, Zoom tapi dia dari bengkel, baik. Iya, jadi real time juga dengan anak-anak ya? Iya, real time, Bu. Jadi nanti kalau misalkan belum jelas kan bisa langsung ini tanya jawab juga. Memanfaatkan ini kok ya, kita panjenengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Anak-anak dapat kok ya, anak-anak dapat, panjenengan dapat. Iya. Oke, kuota pendidikan. Baik, kemudian kita ke alat dan bahan. Karena produktif pasti banyak sekali ini. Ya, untuk yang kita gunakan engine stand Avanza nanti. Engine stand Avanza. Ya, karena sudah EV, kemudian menggunakan scanner juga untuk memperlihatkan realnya itu seperti apa untuk datanya itu. Karena kan sistem kontrol elektronik kelihatan, kalau kita langsung kan nggak tahu, tapi kalau dengan alat scanner itu kita bisa tahu. Oh, waktu injeksinya berapa lama, kemudian bahan bakar yang disemprotkan berapa cc, itu bisa tahu dari situ. Nah, Pak Rul, ketika Zoom-nya nanti, panjenengan memberikan tahapan-tahapannya, anak kan melihat ya Pak Rul. Itu jenengan dibantu nggak? Ya mungkin nanti kalau misalkan ada yang bantu untuk megangin kamera, Bu. Oh gitu aja ya, oke. Nah, yang lainnya enggak. Soalnya biasanya kalau luring kan sambil memperlihatkan ini, angkat ini, dipegangkan ini, kan ada anak-anak di sana ya. Kalau ini kan nggak ada. Iya. Jadi nanti untuk lebih memberi penjelasan yang secara langsung lah, real time ke anak. Oke Pak Rurul. Jadi tahapan itu tadi jenengan sudah sampaikan. Lalu tadi jenengan menyampaikan bahwa di kelas maya itu panjenengan akan mengunggah modul gitu ya Pak, materinya dulu. Artinya itu persiapan tertulis yang panjenengan berikan ya Pak ya kepada siswa ya. Jadi mereka bisa sambil melihat itu, lalu nanti pada saat prakteknya jenengan pakai Zoom itu tadi. Pakai Zoom ya. Selain itu juga kalau yang videonya itu biasanya video yang cara kerjanya, Bu. Oh, jadi penjelasan cara kerja animasi. Itu jenengan unggah di YouTube? Itu kita ambil dari YouTube. Oh baik, ya. Tautan. Itu tapi diberikan dulu ke siswa linknya di kelas maya. Iya, linknya di kelas maya. Karena kalau Pak Ruru, kalau kesulitan di mesin, misalkan tanpa adanya animasi kan akan sulit, Bu. Anak untuk membayangkan, tapi kalau ada gambar animasi, ada videonya, itu kan lebih mudah dipahami. Iya. Biar lebih ngerti ya. Kalau kita luring ya, itulah yang dikerjakan di bengkel ya Pak ya, secara langsung oleh mereka ya. Itu. Jadi Pak Ruru. Tadi harusnya kan ada 3 indikator, tapi ini panjenengan ambil yang apa tadi? Bakar. Oke. Oke aja. Di sini ini nanti yang kompetensi apa yang didapat siswa untuk materi yang ini, Pak? Ya, anak bisa untuk mendeteksi pengontrolan bahan bakar pada engine.
Jadi pengontrolan bahan bakar pada engine bisa tahu ketika RPM-nya naik untuk saat injeksinya itu bertambah atau berkurang kayak gitu. Oh, Jadi gitu. pembukaan injektornya bisa tahu. Ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan scanner, alat khusus. Ini tuh nanti yang kalau kita berkendara itu yang apa Pak namanya kalau yang sudah panas itu? Itu fan, kipas. Ya, itu salah satu kompetensinya itu ya? Ya, itu salah satu bagian dari EMS juga. Ya. Oh, gitu, Selain bahan bakar ada juga untuk pendingin, pompa bahan bakar kayak gitu. Tapi kalau yang kaitannya dengan bahan bakar ini misalkan ada engine cut full juga. Jadi penghentian bahan bakar. Jadi misalkan terjadi kecelakaan, mobil terbalik, dari sensor kok nggak ngirim sinyal kecepatan, kondisinya tidak netral, maka otomatis bahan bakar akan dimatikan. Jadi termasuk seperti itu. Salah satu bagiannya itu. Ke situ ya? Kemudian ada juga sensor oksigen itu mengetahui bahan bakar yang disemprotkan itu sudah pas atau belum. Jadi mendeteksi gas buang. Misalkan gas buangnya kok emisinya jelek, maka nanti dia akan mengoreksi penyemprotan bahan bakar yang diberikan tadi. Akan dirubah lagi. Mencari yang lebih bagus. Gitu. Yeah. Itu sampai segitu ya Pak untuk anak ya Pak ya? Iya, iya. Iya, baik Pak Ruru. Saya berharap ini karena begitu banyak yang bisa didapat sama anak dengan materi ini tadi. Ini baru satu dari 3 indikator yang mestinya ada. Saya berharap ketika pembelajaran nanti dapat berlangsung dengan baik, anak-anak bisa menerima dengan baik, mereka bisa praktekkan, karena kalau mereka sudah ambil di kompetensi ini, anak laki-laki biasanya ya Pak, mereka saya yakin lah akan segera praktek lah. Mereka bisa lakukan ini di bengkel, misalnya begitu ya Pak ya. Syukur yang orang tuanya punya bengkel kan, mereka bisa praktekkan. Itu jadi next kalau kita sudah luring, mereka sudah bisa langsung menggunakan fasilitas yang kita berikan di sekolah ini. Gitu nggih Pak Rurul nggih? Baik Pak Rurul, terima kasih. Saya akan masuk ke kelas Maya Panjenengan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran panjenengan dengan anak-anak, dan saya berharap semuanya berjalan dengan lancar, anak-anak bisa memahami semua. Itu nggih Pak Rurul nggih. Terima kasih Pak Rurul. Saya selalu Pak Rurul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, bisa.